Padahal jadi sosok penting dalam memerdekakan Indonesia, namun jenazah Soekarno sempat dianggap tak layak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jika mendengar nama Soekarno, tentu saja semua orang sepakat menyebut sosok tersebut sebagai bapak proklamator kemerdekaan Indonesia. Ya, sosok Soekarno sangat kental sebagai pejuang dan pahlawan dalam terciptanya kemerdekaan Indonesia dari serangan para penjajah. Namun siapa sangka, jika pasca kematiannya, Soekarno sempat dianggap bukan seorang pahlawan dan tak layak untuk disemayamkan bersama pahlawan perjuangan yang lainnya. Bahkan makamnya digali lebih dalam dibandingkan makam-makam pada umumnya. Setelah dijebloskan dalam tahanan rumah di Wisma Yaso, akhirnya Bung Karno menghembuskan nafas terakhir di RSPAD, pagi dini hari tanggal 21 Juni 1970. RRI menyiarkan berita sekitar pukul 7 pagi tentang kematiannya. Buruknya penanganan terhadap penyakit Bung Karno juga mempercepat kematiannya. Beberapa bulan di awal tahun 1969, Bung Karno tidak boleh menerima tamu, termasuk keluarganya, karena harus menjalani serangkaian pemeriksaan dan interogasi. Keluarganya hanya bisa mengantar makanan melalui penjaga. Bung Karno yang suka keramaian dan selalu membutuhkan bicara, menjadi makin depresi karena diasingkan. Sementara dulu penjajah Belanda saat membuang tahanan politik ke luar Jawa, tidak melarang mereka bergaul dengan lingkungannya. Setelah keluarga boleh menengok, itu pun dengan pembatasan, harus mengantungi izin dan cap instansi militer, itu pun tidak serta-merta memudahkan. Rahmawati dibentak dan dimarahi penjaga, karena mengajak Bung Karno jalan-jalan di halaman Wisma Yaso. Jika penjaga sedang baik, keluarga boleh ke Wisma Yaso. Tapi kalau sedang tidak baik, mobil ditahan di gerbang. Sangat sering Ibu Hartini harus berjalan kaki menenteng rantang makanan melintasi halaman yang sangat luas. Bung Karno sempat menulis surat ke Presiden Soeharto tanggal 3 November 1968, untuk meminta kelonggaran agar keluarganya bisa mengunjungi. Ia juga meminta agar Nyonya Sugio yang selama ini mengurusi rumah Wisma Yaso, diizinkan membantu lagi. Pembantu rumah tangganya tidak diizinkan masuk ke Wisma Yaso, sehingga untuk urusan dapur, Bung Karno harus mengurusnya sendiri. Ketika akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya, di antara sayup-sayup suara seorang ibu yang membacakan surat Yasin dekat jenazah Bung Karno, terdengar Ibu Wardoyo, kakak kandung Soekarno terus meratap, "Karno, kowe kok sengsoro men?" Di istana segera Presiden Soeharto memanggil Bung Hatta dan keluarga Bung Karno. Waktu itu Subagio Anam, mantan Kepala Biro Penerangan, tidak disangka tanya menetes. Fatma masih mencintai Soekarno. Ia berharap lelaki itu hanya mencintai dirinya. Semua ini tercermin dari sikapnya yang memohon agar Bung Karno dapat disemayamkan di rumahnya di Jalan Sriwijaya Kebayoran Baru. Namun pemerintah menolak permintaan itu. Fatma yang teguh pendiriannya, karena tidak akan datang ke Wisma Yaso, rumah Ratnasari Dewi, hanya bisa mengirim karangan bunga. Sebuah tulisan tangan Fatma berbunyi, "Cintamu menjiwai rakyat. Cinta Fat." Sempat terjadi perundingan antara Hugeng, Kepala Polisi RI yang bertindak sebagai wakil keluarga Bung Karno, dengan Alamsyah Prawiranegara dan Cokro Pranolo yang menjadi asisten pribadi Soeharto. Tercium aroma politis yang kuat. Pemakaman yang seharusnya menjadi perkara biasa dan diputuskan keluarga, ternyata menjadi perkara politis. Sejak awal Bung Karno menginginkan dimakamkan di Bogor. Namun Soeharto memutuskan untuk memakamkan di Blitar, dengan alasan dekat dengan Ibunda Soekarno. Ini yang kelak menjadi justifikasi Orde Baru dengan mengatakan, kota kelahiran Bung Karno di Blitar. Alasan sesungguhnya, Soeharto, jika Bogor menjadi makam seorang Soekarno, maka tempat ziarah itu terlalu dekat dengan Jakarta. Secara politis itu berbahaya. Siang harinya, jenazah Bung Karno dibawa ke Blitar lewat Malang, dengan menggunakan pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusuma. Perjalanan dilanjutkan melalui jalan darat ke Blitar, menembus rakyat yang memenuhi sepanjang perjalanan sampai makam. Bung Karno dibawa ke Taman Makam Pahlawan Blitar, yang waktu itu dikenal dengan nama Taman Bahagia Sentul. Peti jenazah Bung Karno dimasukkan ke liang kubur, yang ternyata digali sangat dalam, lebih dalam dari liang-liang kubur biasanya. Mungkin pemerintah Orde Baru takut jenazah seorang Soekarno akan bangkit lagi, kalau liang kuburnya dangkal. Pertama diturunkan, peti tidak bisa mencapai dasar,
karena tali yang biasanya digunakan mengerek kurang panjang. Maka peti diangkat lagi dan tali pengereknya disambung. Diulangi sampai 2 kali menyambung tali, baru bisa mencapai dasar. Melihat kejadian ini, Supeni, mantan dubes keliling dan seorang sahabat Bung Karno, menangis dalam batin. Aduh, Bung Karno tidak mau dikubur di sini, memang maunya di Batu Tulis. Betul-betul di Pendem Jero. Tak lama setelah pemakaman Soekarno, makam itu ditutup. Sebanyak 236 makam pahlawan yang sudah dikubur di situ, kemudian dipindahkan ke Madugrit, dengan alasan makam itu sudah penuh. Jadilah pemakaman itu hanya berisi makam Soekarno sendiri. Fatmawati juga tidak setuju tindakan pemerintah, yang memindahkan makam orang di sekitar makam Bung Karno ke tempat lain. Ia juga tak mau makam mertuanya, orang tua Bung Karno yang tadinya dimakamkan di Pemakaman Umum Karet, Jakarta, kemudian dipindahkan ke komplek makam Soekarno di Blitar juga. Kelak makam kedua orang tua Soekarno mengapit di sisi kiri dan kanannya dalam bangunan cungkup. Ibu tidak suka dengan memindah-mindahkan makam orang. Untuk apa membongkar makam orang? Menyusahkan keluarga Wong Bai mereka itu. Pokoknya dari keluarga tidak mau menyusahkan orang. Kita turuti ajaran Islam sejati. Sangat sederhana. Dari tahun 1970 sampai tahun 1979, makam Soekarno dijaga tentara. Dalam jangka waktu itu, tak ada yang boleh mendekat ke makam itu, termasuk keluarga Bung Karno sendiri. Hanya Mat Sanuri, seorang penjaga makam yang bertugas merawat sehari-hari. Bung Karno tak pernah tenang di makamnya. 8 tahun kemudian, kembali pemerintah mengusik makamnya. Tahun 1978, pemerintah berencana memugar makam Bung Karno tanpa meminta pertimbangan keluarga. Tepat 21 Juni 1979, pada Haul Soekarno, Soeharto meresmikan bangunan makam. Itulah pertama kali Soeharto datang ke makam Bung Karno. Saat itu Ibu Tin duduk endrok di pinggir makam Bung Karno. Soeharto hanya berdiri dan berdoa dengan caranya sendiri, lalu ia membubuhkan tanda tangan meresmikan makam Soekarno. Meskipun mendapat undangan dalam peresmian makam, keluarga Bung Karno tidak ada yang datang di antara ribuan orang yang hadir. Mereka memang tidak setuju dengan pemugaran makam yang menelan biaya 540 juta rupiah pada tahun 1978. Guntur, mewakili keluarga, sebelum pemugaran pernah menyatakan bahwa mereka tidak ikut-ikutan dengan pemugaran, karena pemugaran itu menambah beberapa bangunan yang bertentangan dengan wasiat Bung Karno. Seperti pembangunan cungkup mewah bergaya joglo. Ibu Fatmawati sendiri kepada wartawan menyatakan, sebagai orang yang menganut agama Islam, kita tak boleh memewah-mewahkan makam. Bukankah dalam wasiat Bung Karno ia hanya ingin dimakamkan di bawah pohon yang rindang? Akhirnya semua menjadi catatan sejarah. Sebagaimana dikatakan orang, bahwa sejarah adalah cermin peradaban sebuah bangsa. Dengan melihat catatan tersebut, kita bisa menebak, peradaban macam apa yang kita anut.